Shalom. Puji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita boleh kembali lagi ada di dalam hadirat Tuhan. Kita mentinggikan Tuhan, kita bersembah Tuhan. Dia Allah yang baik, Allah di mana tempat kita berharap. Dia Allah yang senantiasa memperhatikan anak-anaknya yang selalu berharap bersandar kepadanya. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku kembali berharap agar ku mengenal hatimu dan berharap jalanmu yang terbaik di kelemahan kuasa-Mu sempurna. So
Pujian kami naikkan di hadapan hadirat-Mu, dan kami percaya Engkau punya rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami imani bahwa kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang hidup, yang mengetahui semua kebutuhan keperluan kami. Dan Engkau menyediakan untuk kami jalani proses demi proses bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun kami belum melihat apa yang akan terjadi di depan, tetapi yang kami yakin, kami percaya bahwa rancangan Tuhan terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau memuliakan Tuhan. Biarlah ibadah kami benar-benar ada di dalam lingkupan kuasa Tuhan, dalam lingkupan urapan Tuhan, sehingga setiap kami benar-benar merasakan kebaikan Tuhan. Ibadah kami dilawan oleh Tuhan, dan kami buka ibadah kami di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Puji nama Tuhan, seberapa kita yang sudah hadir, kita mau tinggikan Tuhan. Kita mau pujikan segala puji syukur. Hallelujah.
hati kita sebagai anak-anak Tuhan ya saudara, karena Tuhan selalu baik dan menjadi kekuatan kita senantiasa. Mari kita sambung pujian kita, Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Setia buat kita semua. Maka dari itu kita jangan ragu-ragu untuk senantiasa iring Tuhan Yesus. Mari kita sambung pujian kita, tiada ku lagi. Oh
Kami buka ruang untuk bersaksi, silahkan maju ke depan. Kita pujikan sajenging kula nderek Gusti. Mumpung saya ingat, selesai saya bersaksi sebentar, anak-anak sekolah minggu akan maju memuji nama Tuhan ke depan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kami bersyukur di mana di tanggal 19 Januari sampai tanggal 21 Januari kemarin, bulan yang lalu saya mengikuti reuni pengerja yang ada di GPDI Eklesia Jember. Puji Tuhan, saya bisa mengikuti acara dari awal sampai selesai dengan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Sekalipun waktu itu suara saya itu masih agak terganggu, ya. Kadang suaranya bisa keluar normal, kadang kala habis Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi saya bersyukur sama Tuhan. Saya bersukacita karena sekian puluh tahun, kurang lebih 32 tahun Bapak Ibu Saudara, saya boleh ada membantu atau jadi pengerja di GPDI Eklesia Jember. Saya bersyukur sama Tuhan. Memang saya praktek ada di beberapa tempat, ada di Jatiroto, di daerah Lumajang, dan saya juga pernah praktek di Ngoro oleh Bapak Pendeta almarhum Manjemaniku, ya, yang sekarang beliau pindah di Blitar dan dipanggil Tuhan di Blitar. Dimana selama saya menjadi pengerja, saya boleh melihat ya figur-figur dari Ibu Gembala yang ada di mana saya praktek, ya. Dimana kalau saya praktek di Jember, Ibu Gembala di sana, Oma Soriton panggilannya, karena beliau saat ini kalau di tahun ini kalau saya tidak keliru berumur 87 tahun, ya. Beliau seorang yang sabar, seorang yang rajin, ya, rajin dalam segala hal. Walaupun Bapak Ibu Saudara, selama Bapak Gembala masih hidup, Bapak Pendeta Soriton atau Om Soriton masih hidup, tante itu jarang untuk tampil ke depan selain pimpin pujian minggu pertama, ya, di bulan baru. Dan luar biasa Tuhan boleh pakai beliau dengan kesabaran, dengan ketekunan, sehingga kami sebagai pengerja boleh menerima berkat-berkat Tuhan, ya, dimana lewat proses yang Tuhan izinkan
saya praktek di Jember, walaupun saya katakan tidak semua bisa saya lakukan, bisa saya praktekkan dalam hidup saya lewat apa yang saya lihat dalam pelayanan Tante Soriton, tapi paling tidak ada 1-2 yang bisa saya terapkan dalam pelayanan, di mana sekalipun mungkin capek, sekalipun sakit, ya, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dan saya rindu hal itu juga berdampak kepada jemaat GPDI Makedonia. Amin. Ya, pokoknya kalau kita masih bisa kuat untuk berjalan, mungkin yang dalam kondisi yang lemah. Saya lihat ada beberapa jemaat yang dalam usia yang tua, banyak sambatnya, tetapi tetap setia di dalam Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami, itulah yang menjadi sukacita kami dan semangat kami untuk terus melayani di tengah-tengah bendang Tuhan, di tempat di mana Tuhan percayakan. Dan satu hal yang saya boleh terima saat saya reuni, banyak pengalaman-pengalaman indah yang saya boleh dengar lewat kesaksian dari teman-teman pengerja. Jadi itu dari teman pengerja yang masuk di situ tahun 70 sampai yang baru-baru, ya. Dan sesuatu yang indah saya boleh alami dan rasakan. Dan saya juga boleh bertemu dengan Bapak Dwi karena dia kerja di sana. Pas juga Bunda Yustin ada di sana dengan adik Catherine. Kami boleh bertemu dan kami boleh makan siang bersama. Ya, puji Tuhan. Ketemu juga dengan Pak Anto yang menjadi kepala klinik Mojopanggung karena beliau tugas di Rumah Sakit Perkebunan Jember. Dan sukacita Tuhan boleh membuat saya bersemangat untuk tetap melayani pekerjaan Tuhan. Dan kerinduan saya, jemaat Makedonia juga semangat di dalam mengiringi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya undang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan, mungkin dengan guru-gurunya, atau sekolah minggu tak, untuk memuji Tuhan. Haleluya.
Puji nama Tuhan. Penampilan yang indah tentunya ini buat kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Biar anak-anak kita tumbuh hidup takut akan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau belum ada yang mau bersaksi lagi, mari kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita mau pujikan Engkau ada bersama. Dengan kasih Kristus bangkit berdiri.
kasih, Engkau baik dan sungguh-sungguh teramat baik. Puji-pujian sudah kami naikkan Tuhan, kiranya berkenan di hadirat-Mu, menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pemeliharaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami ada ini semua berkat kasih kemurahan-Mu. Terima kasih, haleluya. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah melalui hamba-Mu, karena hanya firman-Mu yang menjadi penopang hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman-Mu yang menjadi pengharapan di tengah-tengah kehidupan kami. Haleluya Yesus, haleluya. Kami bersyukur, beruntung punya Allah yang seperti Engkau. Haleluya Yesus, haleluya. Berkati setiap hati anak-anak-Mu yang hadir di pagi hari ini. Terlebih-lebih hamba-Mu yang sebentar mau membentangkan sebagian dari firman-Mu. Pakai lebih hari, lebih heran untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami pinta dan alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kita boleh kembali lagi memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bulan Februari adalah bulan kasih sayang. Amin, saudara. Enggak ya? Ya, ada yang berkata seperti itu karena di bulan Februari tanggal 14 itu ada orang-orang merayakan Valentine, ya, hari berkasih sayang. Ya, itu seringkali hari itu disalahgunakan bagi yang muda-muda. Tapi bagi anak-anak Tuhan, hari kasih sayang itu bukan cuma tanggal 14 Februari, tapi setiap hari kita harus berkasih sayang dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita harus berkasih sayang dengan Tuhan Yesus. Jangan sampai kita lepas dari kasih Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Bahkan di dalam bilangan dikatakan bahwa Dia itu namanya saja kasih. Di bilangan disebut bahwa namanya itu cemburu. Cemburu karena kasih akan manusia. Kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 103, saudara. Mazmur 103 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Mazmur 103 ayat 15 sampai 18, saya ayat yang ke ganjil 15, saudara ayat yang ke-16, saya 17, saudara ayat yang ke-18. Sudah ketemu semua? Oke. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga rumput di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan firman-Nya. Katakan amin. Pujikan nama Tuhan. Tulisan Daud di dalam Mazmur yang ke-103 ini ayat 15-16 keadaan manusia, 17-18 sebuah perbandingan yang bertolak belakang antara bagaimana manusia itu dan bagaimana Allah kita. Daud menulis bagaimana kehidupan manusia itu. Ayat 15 dikatakan, adapun manusia hari-harinya, apa saudara?
seperti rumput, dan seperti bunga rumput di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Manusia bagaikan rumput, semaraknya atau keagungannya, kehebatannya seperti bunga rumput. Dan ketahanan rumput hanya sebatas sehari saja. Kemuliaannya hanya sehari. Dan itulah kondisi manusia. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus menyadari betapa kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Manusia itu rumput, artinya tidak berguna. Rumput hanya bisa dipakai untuk makan, makanan ternak. Berbeda dengan kalau mungkin Daud berkata, manusia itu seperti pohon kelapa. Wah, itu pohon kelapa itu dari akar sampai semuanya sangat berarti, saudara. Sampai bonggolnya itu juga berarti, bisa dipergunakan untuk mebel. Buahnya dari buah kelapanya saja, saputnya, cangkangnya, apalagi isinya, belum airnya, semua sangat berguna. Tetapi Daud berkata bahwa manusia itu bukan seperti pohon kelapa. Daud berkata manusia itu seperti rumput, dan semaraknya, kehebatannya seperti bunga rumput. Dan yang berkata ini adalah seorang yang merasakan apa, saudara? Merasakan kejayaan pada masanya. Dan kejayaan Daud itu masih tercatat, terngiang oleh semua umat manusia, bahwa Daud adalah orang yang hebat. Bukan saja dipuji oleh bangsa Israel, dunia memuji siapa Daud. Yerusalem sampai dinamakan kota Daud. Kalau sampai sebuah lokasi tempat itu dijadikan sebuah nama dari seseorang, berarti orang ini bukan orang sembarangan. Dan ternyata Daud ini juga bukan orang sembarangan di kalangan dunia umum. Allah pun juga sangat berkenan terhadap Daud. Tapi seorang Daud berkata di dalam Mazmurnya, saat ini kita baca, bahwa manusia itu seperti rumput. Apakah Daud merasakan semarak dari atau kemuliaan selama dia hidup? Oh, sangat mengalami. 40 tahun dia menjadi raja bagi bangsa Israel. Sangat kenyang, sangat puas. Daud merasakan kenikmatan dunia. Tetapi dia berkata dengan tulus, dia mencatat, kalau mungkin yang mencatat itu saya. Orang kan lihat, dia memang hidup kayak rumput gitu ya. Siapa yang kenal kamu? Tulis di Google, Ferry pekerjaannya apa? Oh, Google nggak tahu gitu ya. Alamatnya mana? Nggak tahu. Coba saudara lihat di Google, nama Daud, siapa Daud, tercatat semuanya. Ini orang hebat. Terkenal sebagai
pemazmur. Terkenal dia pernah seorang anak muda yang bisa membunuh Goliat si raksasa itu. Padahal panglima bahkan Raja Saul ketakutan terhadap seorang Goliat. Tapi seorang pemuda ini berani menantang bahkan membunuh Goliat. Ada sejarahnya tercatat dalam Alkitab, tercatat dalam sejarah Yahudi. Lantas kita siapa? Siapa sih nyatet? Ibel pernah nyatet mamaku cantik, mamaku begini-begini, pernah berarti kan? Coba nanti cari di belakang, di rumah. Mamaku seorang yang begini. Kalau kau ada cuma Ibel, sorry ya. Saya pernah request dia, kamu kalau ke kafe nyanyi untuk papa. Atau kalau pernah request untuk direkam, aku hanya memanggilmu ayah. Akhirnya videonya dikirim ke saya nangis ya. Anakku nyanyi itu di kafe untuk ayah, walaupun mungkin terpaksa. Ya. Karena request dari Maria. Bukan dari hati. Daud dari hati dia menceritakan siapa manusia itu. Mungkin boleh dibilang siapa Daud, dialah orang yang paket lengkap. Apakah dia orang yang pernah menderita, dikejar-kejar sama mertuanya untuk dibunuh? Masalah penderitaan dalam perjanjian lama, Daud yang bisa merasakan bagaimana dia harus dikejar-kejar, baik musuh maupun mertuanya sendiri. Musuh dari luar, dari dalam. Kakaknya pun tidak mendukung. Begitu Daud masuk di medan perang, kakaknya Daud berkata, loh kamu kok nakal sini? Ini tempat peperangan, sana. Kembali ke tempat, ke pekerjaanmu, menggembalakan domba yang cuma 2 atau 3. Kakaknya tidak dukung. Artinya Daud tertolak, saudara. Bicara tertolak, ya dia merasakan. Dikejar-kejar musuh, pasti dia pernah membunuh musuh. Dikejar-kejar Saul karena Saul merasa Daud ini nanti saingannya, yang bisa saja nanti menggantikan kedudukannya. Dan ternyata betul. Apalagi tentang Daud. Musisi, dia lebih hebat dari Yonas. Dia seorang musisi, dia seorang pengarang lagu, seorang pemazmur, paket lengkap, multi talenta. Itulah Daud. Diberikan Allah sesuatu yang sangat istimewa. Tetapi Daud berkata bahwa dia berkata manusia itu termasuk dirinya sendiri. Daud berkata seperti itu termasuk aku juga. Dia berkata adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia.
ke bawah angin, hilang bablas angin. Dan ada apa-apanya, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Natal kemarin saya diminta pelayanan di tangan. Habis pelayanan, waktu pulang, tahu-tahu saya dirangkul sama cewek, saudara. Ibu ya, sudah ibu ya, Maya? Sudah ibu. Dirangkul, disuntik. Bukan karena tidak ada Tante Ita, ya saya langsung ngomong sama Tante Ita. Aku dikejut sama seseorang cewek. Gitu. Benny, Tante tak marah Benny, iya tidak apa-apa. Dia muslim, saudara. Iya. Karena dulu, ia termasuk adik saya. Waktu masih kecil, waktu kami masih SD, dia kangen banget. Konco SD sekarang ada di mimbar, ganteng banget gitu ya. Ya biasa kan kalau khotbah pakai jas gitu kan dia ketok. Langsung saya dirangkul, saudara. Masih lumayan, dieling, tapi cuma sitok. Yang lain nggak kenal. Mungkin ada beberapa orang yang kenal saya nggak kenal sama orang-orang atau mereka-mereka itu. Sampai saya, aduh Tuhan, kok saya nggak kenal lagi ya? Ya, Daud berkata bahwa tempatnya tidak mengenalnya lagi. Padahal sini dekat, saudara ya. Sini di tangan berapa kilo sih? Paling 30 kilo. Rasa-rasanya sudah mulai, ya sudah banyak perubahan. Ya kalau nggak salah juga aparat desa di Blimbing itu juga ada beberapa yang teman-teman saya. Saya kadang mau nyopo jenenge sopo ya. Wis lali, saudara ya. Tidak mengenalnya lagi. Tetapi kita mau melihat itu Daud menulis itulah manusia, dan bagaimana dengan Allah kita. Daud memberikan perbandingan yang sangat mencolok gitu ya. Ayat yang ke-17, dalam kondisi manusia yang tidak punya arti, hanya sebatas rumput, dan kemuliaannya itu bunga rumput yang kena angin saja hilang. Daud berkata, tetapi yang tidak berguna itu, saudara, manusia yang tidak berguna itu mendapatkan kasih setia Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Saya mau sampaikan di sini betapa tidak berartinya kita manusia tanpa Tuhan. Itu loh yang Daud mau sampaikan kepada kita. Aku hampa, aku bukan apa-apa, I am nothing. Tapi ada Yesus. Aku menjadi seseorang yang berarti. Seorang yang dapat diperhitungkan. Dan itu yang membuat kita berarti.
berarti adalah kasih setia Tuhan. Daud berkata manusia itu seperti rumput itu, supaya saudara dan saya tidak sombong saat ini, tidak merasa aku lebih dari yang lain. Kelebihanmu karena ada kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Ada kasih setia Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu yang membuat kita berarti. Berartinya manusia. Saya mau berikan sebuah gambaran. Berartinya kita sebagai anak-anak Tuhan. Alkitab berkata, kalau malaikat jatuh dalam dosa, bagaimana saudara? Malaikat kalau jatuh dalam dosa, tidak ada lagi penebusan. Malaikat jatuh dalam dosa, langsung dihukum. Makanya Allah tidak pernah menciptakan, Alkitab tidak pernah berkata Allah menciptakan iblis. Iblis datangnya dari malaikat yang berontak dan jatuh dalam dosa. Begitu mau menyamai Allah, dihukum sama Allah. Tidak ada penebusan dosa bagi malaikat. Tetapi bagaimana dengan manusia? Yang Daud tadi menyampaikan manusia itu seperti rumput dan bunga rumput, tidak ada artinya. Tapi saya mau katakan, Allahmu dan Allahku yang setia itu dikatakan dalam Mazmur 103 ayat yang ke-17 itu, 17 ya? Iya, ayat yang ke-17, kasih setia Tuhan itu. Manusia jatuh ke dalam dosa. Ingat Kejadian pasal yang ketiga, bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Allah mencari. Amin. Malaikat jatuh ke dalam dosa. Malaikat sombong, langsung dilempar. Jadi pemberontak. Tidak ada waktu untuk pemberesan. Manusia jatuh dalam dosa. Manusia berusaha sembunyi, berusaha lari dari Tuhan. Tuhan mencari Adam, Hawa, di manakah engkau? Ini loh kasih setia Tuhan. Lucifer waktu jatuh dalam dosa, dia mau menyamai Allah dan Allah melihat, oh, kamu kurang ajar, langsung jatuh. Dihukum. Manusia jatuh dalam dosa, dia mencari. Apakah cuma di Adam, waktu Adam saja Allah mencari? Dicari terus, saudara, sampai klimaksnya di kemuncak Jalan Juta. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Kenapa? Di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-4. Yesaya 43 ayat yang keempat dikatakan oleh, ayo baca sama-sama saudara lebih enak. 1, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu
dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Manusia berdosa ditebus oleh Tuhan. Malaikat jatuh dilempar oleh Tuhan. Manusia yang saudara dan saya jatuh, dia rela datang ke dalam dunia mencari. Padahal Daud berkata, siapa aku ini? Seperti rumput, kemuliaanku seperti bunga rumput. Tetapi Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Dia datang, dia mencari. Jemaat Makedonia, ayo kembali datang kepada Tuhan. Dia datang untuk mencari saudara dan saya. Roma pasal 5 ayat 8-9 dikatakan. Roma 5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita, apa saudara? Ketika kita masih berdosa. Saudara dan saya ditebus bukan karena saudara nyogok Tuhan dengan kebaikanmu. Bukan karena engkau hebat, engkau punya sesuatu yang dapat engkau tawarkan kepada Tuhan. Aku punya ini Tuhan, bagaimana engkau bisa menebus aku saat kita masih berdosa. Saat kita tidak bisa berbuat apa-apa, Dia hadir. Dikatakan Kristus telah mati untuk kita oleh karena ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Hargai keselamatan yang Tuhan berikan. Ada orang yang berkata, enak ya jadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, pasti masuk surga. Iya, berarti walaupun berbuat dosa, pasti masuk surga. Yang jadi pertanyaan, kalau engkau sudah diselamatkan, apa tidak punya malu kita masih berbuat dosa? Kita sudah diselamatkan, kita sudah berada di rumah mewah dengan makanan hidangan yang terbaik kita. Lantas kita keluar untuk incip-incip makanan-makanan yang tidak berkenan, cari-cari makanan di comberan. Apa yang terjadi akan hal itu? Berarti kita menghina Tuhan. Sepantasnya mereka yang sudah ditebus oleh Tuhan meninggalkan segala kejahatan. Katakan amin. Ketika kita masih berdosa, Dia sudah hadir untuk menebus dosa saudara dan saya. Ingat, malaikat jatuh dibuang, manusia jatuh, Tuhan mencari. Jadi keselamatan itu bukan program manusia. Jadi engkau dan saya selamat bukan karena engkau dan saya sudah berusaha mencari Tuhan. Aku memilih keselamatan melalui Yesus. Bukan engkau yang memilih, tetapi kita dipilih oleh Tuhan. Dan Dia yang memilih dengan berkata, engkau berharga di mataku.
Dan saat dia berkata engkau berharga di mataku, saat itu kita masih dalam melakukan banyak hal, yaitu dosa. Hal-hal yang tidak berkenan. Artinya benar-benar Allah mencari emas itu di dalam lumpur yang masih berserakan. Dan emas itu adalah saudara dan saya. Dicari, digali, apa namanya itu? Dibersihkan sampai akhirnya ketemu, oh ini toh anakku, memang engkau berharga. Engkau berharga. Sesuatu yang berharga hanya pantas ditaruh di tempat-tempat yang terbaik. Amin. Kehidupan orang-orang yang berharga, dia akan pasti tinggalkan hal-hal yang tidak berharga. Begitu mau melakukan dosa A, B, C dan lain sebagainya, ingat, aku berharga. Ketika aku masih berdosa, sudah dianggap berharga. Sekarang sudah ditebus, masihkah aku terjun di dalam lubang yang sama? Sekiranya mungkin, jangan sampai hal itu terjadi. Yang jadi pertanyaan, apakah anak-anak Tuhan bisa dosa? Apakah anak-anak Tuhan bisa kembali lagi ke kubangan? Bisa, saudara. Tapi yang jadi masalah, maukah kita terus berkutat di kubangan-kubangan dosa itu? Tuhan mau kita hidup di dalam kehidupan yang berkerajaan. Engkau berharga di mataku. Ada seseorang di dalam kitab Yohanes merasa hebat karena dia seorang ahli Taurat, karena dia seorang pintar, ngobrol dengan Yesus di waktu malam. Dan saat ngobrol-ngobrol, Yesus sampaikan firman. Dia merasa sebagai orang kudus. Biasa kan ahli Taurat Farisi itu merasa orang yang paling suci. Merasa dia suka menyelidiki kebenaran firman Tuhan, kitab Taurat. Merasa bahwa dia lebih dari yang lain. Ternyata begitu ngobrol sama Yesus, bukan kelasnya. Dia seorang hebat, saudara, bernama Nikodemus. Sampai-sampai Tuhan Yesus berkata, jikalau seseorang tidak dilahirkan kembali, tidak layak menerima kerajaan sorga. Nikodemus dengan kepintarannya mulai berpikir, wah, dilahirkan kembali berarti aku harus masuk ke rahim ibu lagi. Yesus bilang, enggak gitu, kamu ini kan sudah sarjana, S3 mungkin ya. Lantas Yesus sampaikan dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nikodemus dibuat terbelalak dengan pengajaran-pengajaran Yesus.
Yesus melihat Nikodemus adalah seorang yang menjadi aset bagi gereja Tuhan. Yesus mengasihi Nikodemus. Namun demikian Yesus harus juga mematahkan segala kesombongan ilmu-ilmu yang dia pelajari selama ini dengan kebenaran yang lebih hakiki lagi. Akhirnya Nikodemus menjadi pengikut Yesus. Mungkin sebagai pengikut, sebagai murid, bukan yang 12 murid, tetapi yang ke-70 murid. Sehingga saat 3 tahun berikutnya Yesus harus mati di kayu salib, Alkitab mencatat ada 2 orang yang menguburkan Yesus. Satu orang kaya bernama Yusuf Arimatea yang juga memberikan kuburnya, dan satunya lagi seorang imam yang bernama Nikodemus. Dikatakan yang datang waktu malam kepada Yesus dengan membawa rempah-rempah yang sangat mahal. Yusuf Arimatea dan Nikodemus menguburkan mayat Yesus. Dia mau tunjukkan, aku juga pengikutmu. Aku bersyukur karena aku dicari oleh Tuhan. Tadinya aku merasa berharga menjadi imam besar, tetapi dia merasa saat ini lebih berharga lagi karena Allah hadir untuk menebusku. Nikodemus alami keselamatan daripada Tuhan. Dan yang menyelamatkan Nikodemus, yang menyelamatkan hidup saudara dan saya, sekali lagi bukan karena perbuatan baik kita, tetapi ada sebuah kata yang tidak dapat dibantah kehebatannya, yaitu KASIH. Apa itu, saudara? Kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Daud berkata di dalam Mazmur tadi, dikatakan bahwa tetapi kasih setiap Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya yang menyelamatkan kita. Karena kasih Dia mau hadir dalam dunia, mengosongkan dirinya. Kasih-Nya berbeda dengan kasih yang ada di dalam dunia ini. Kasih di dalam dunia ada maunya, ada apanya. Yang lebih banyak lagi, kasih di dalam dunia lebih transaksional. Tetapi kasih Allah, kasih agape, kasih yang rela berkorban, tidak mengharapkan apa-apa. Dia tulus mengasihi saudara dan saya. Dia berkata, engkau berharga di mataku, bukan karena engkau pintar pimpin pujian. Yesus berkata, engkau berharga di mataku karena engkau pintar main musik. Engkau berharga di mataku karena engkau menjadi pendoa di GPDI Makedonia. Bukan juga. Saya mau katakan pagi hari ini, engkau berharga di mata Tuhan saat engkau masih berdosa. Lantas bagaimana, apa yang harus kita kerjakan?
Kerjakanlah ucapan syukur, merasakan bahwa aku sudah ditebus oleh Tuhan. Bandingkan bagaimana kita dan bandingkan bagaimana malaikat Allah. Kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Allah tidak heran, Allah tidak gumun dengan puji-pujian malaikat, tetapi Allah sangat senang dengan puji-pujian yang dilontarkan oleh anak-anak Tuhan, karena mereka sudah ditebus oleh Tuhan. Pujian penyembahan anak-anak Tuhan itu luar biasa di hadapan Tuhan, berbau harum. Berbau harum setiap puji-pujian kita. Itulah sebabnya setiap kali kita memuji Tuhan, dari hati kita naikkan di hadapan Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Puji-pujian dari anak-anak manusia itu yang dirindukan oleh Tuhan. Ucapan syukurmu karena aku sudah ditebus oleh Tuhan, itu yang Allah mau. Dia Allah yang penuh kasih, dan kasih-Nya tidak terbatas. Kasih-Nya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kekal, tidak pernah berubah. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita, menjadikan hidup kita menghargai karya keselamatan, menghargai kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ingat, siapakah aku ini? Rumput kering, kemuliaanku bunga rumput, tetapi kasih setia Tuhan membuat aku boleh ada sebagaimana aku ada saat ini. Semua hanya anugerah Tuhan. Mari kita naikkan pujian di hadapan Tuhan.
Dialah kasih yang benar-benar mengasihi kita. Kasih yang sempurna itu, kasih yang dahsyat, kasih yang mampu mengubahkan kehidupan kita. Dimana kami memanggil kepadamu Bapa yang sungguh peduli dengan hidup kami. Terima kasih buat pengorbananmu, karya penyelamatan yang kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih yang sempurna kami boleh terima dari Tuhan. Sebab itu biarlah kasih itu boleh menjadi bagian hidup kami. Kami mau mengasihi Tuhan dengan apa yang kami mampu kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berharga di mata-Mu Tuhan. Walaupun
walaupun kami manusia yang penuh dengan dosa, tetapi kasih yang sempurna itu mengubah kami, membawa kami untuk kami terima hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami yang mendengar firman Tuhan pagi ini. Meteraikan firman-Mu, biarlah kuasa firman-Mu itu bekerja dan merubah hidup kami untuk hidup lebih lagi seperti yang Engkau inginkan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu, bukakan rahasia-rahasia kebenaran-Mu lewat hidup hamba-Mu untuk kami jemaat Makedonia lebih lagi mengerti kasih yang dari Engkau. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan bawa korban syukur kami. Kami bawa korban tantangan kami, kami bawa korban persepuluhan kami. Karena kami percaya kami sudah diberkati dan semakin diberkati Tuhan. Sucikan setiap persembahan umat-Mu, sucikan hati dan pikiran umat-Mu, sehingga dalam kami memberi, kami percaya persembahan kami diterima oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita mau bawa kurban syukur buat pekerjaan Tuhan. Sambil kita maju ke depan, kita pujikan sak jeke kula nderek Gusti. kembalikan. Puji Tuhan, selesai ibadah ini dilanjutkan dengan ibadah anak-anak sekolah minggu, pengumuman pekerjaan Tuhan, di mana besok tanggal 10 bulan Februari jam 4 sore ada ibadah wanita lama di gereja YHS Jalan Pahlawan nomor 103 Tulungagung. Sebelum pilar ada gereja YHS dekat kantor
PDNK Kedungwargo kalau saya tidak keliru. Jadi diharapkan kaum wanita untuk menghadiri ibadah wanita Bamak yang akan dilayani oleh Pendeta Yosedin Irawati Santoso, Ibu Gembala senior dari GUP Tulungagung. Ada door prize ya saudara ya. Iya, puji nama Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk ibadah hari Jumat bisa. Iya. Sebenarnya saya mau buat ibadahnya itu hari Jumat Bapak Ibu Saudara, bertepatan dengan ulang tahun Bapak Gembala. Tetapi yang ulang tahun tidak berkenan. Jadi ibadah tetap hari Kamis di gereja, pelayan pujian Ibu Tuti, renungan firman Tuhan Ibu Gembala. Jumat ada misbah doa di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Dan hari Minggu ibadah raya, pelayan pujian Ibu Niken, singernya Saudari Kesia dan Saudari Alvina, LCD Saudara Daniel, kolektan Ibu Yustin, Aser Bapak Ibu Samsuri. Ya, itu saja pengumuman untuk pelayanan sepanjang minggu ini. Jadi sekali lagi diharapkan besok jam 4 sore kaum wanita Makedonia bisa mengikuti ibadah Bamak. Kaum wanita Bamak di YHS Tulungagung. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Bapak Gembala. Puji dan nama Tuhan, kami harus semua boleh berdiri. Kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Terima
pujian syukur, terima kasih yang kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Engkau sungguh luar biasa baik atas kami. Kami memuji Tuhan, kami membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami disahkan sebagai orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Siapakah kami ini sehingga kami boleh menjadi biji mata Allah yang luar biasa dahsyat. Terima kasih untuk keubahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dari kehidupan yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, yang tidak terpandang, tapi Engkau menganggap kami berharga dan sungguh-sungguh menjadikan kami berharga di hadapan Tuhan. Kami bangga, kami bersyukur, kami berterima kasih, sehingga apapun yang kami capai, tidak ada lagi kesombongan dalam kehidupan kami. Yang ada hanyalah ucapan syukur yang kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa baik, dan kami bersyukur karena perbuatan Tuhan yang maha baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita mau pulang dalam berkat kasih karunia Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus, terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Ulama saudaraku dengan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau sukacita yang daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan berkat Tuhan ini kita bawa pulang untuk kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan melalui hidup kita. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, dan pulang bersama dalam hadirat Tuhan. Semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya, amin. Selamat siang pagi, Tuhan memberkati.